Salam, salam penuh kasih sahabat GKPS TV yang tercinta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami, biarlah untuk setiap firman yang Kau boleh perdengarkan bagi kami, maka kami akan menerima, menghayati, dan berjuang dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus, melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Berbicaralah, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang tercinta, untuk firman Tuhan pada hari ini, kita ambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab itu, aku menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Demikian perkataan firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan panggilanmu. Inilah topik, inilah tema dari nats firman Tuhan pada hari ini. Bicara tentang panggilan. Setiap orang percaya adalah pribadi yang oleh Tuhan memperoleh panggilan. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk menampilkan watak dan karakter Kristus. Bukan untuk menampilkan tentang pesona kehidupannya secara pribadi. Teks yang saya baca adalah bahagian dari pengakuan testimoni Rasul Paulus. Saat dia mau agar orang-orang yang sudah mengaku ikut Kristus harus dapat menampilkan kualitas rohani mereka jika harus dibandingkan dengan kehidupan orang lain. Bicara tentang kerendahan hati, bicara tentang soal kesabaran, bicara tentang bagaimana kita dalam panggilan itu mewujudkan kehendak Kristus. Inilah juga yang boleh menjadi pesan dari firman Tuhan bagi kita. Nats firman Tuhan ingin memberikan tekanan, memberikan pesan bahwa orang-orang Kristen di sepanjang hidupnya, dimanapun dia berada, dalam kondisi yang bagaimana, di tengah-tengah segala suasana, yang namanya Kristen harus menampilkan pribadi yang berbeda. Pribadi orang Kristen tidak mengacu pada keinginan dunia. Pribadi orang Kristen tidak mengacu pada selera orang banyak. Pribadi orang Kristen adalah lakon dari kehendak Kristus yang beredar di tengah-tengah segala kehidupan ini. Karena itu orang Kristen haruslah menggarami, haruslah menerangi. Paulus memberikan penekanan yang kuat. Orang Kristen bukan pribadi yang memperlakukan selera dagingnya, kehendak pikirannya. Tapi orang Kristen harus selalu memperlakukan kualitas Kristus di tengah-tengah aneka ragam warna hidup yang berlangsung dan yang beredar di sekitar kehidupannya. Orang Kristen dalam teks ini bukanlah pribadi yang asik dengan dirinya saja. Orang Kristen yang diinginkan Tuhan bukanlah orang Kristen yang hanya lebih lama memikirkan apa yang dia perlukan di dalam hidupnya. Orang Kristen yang diinginkan Kristus adalah perpanjangan tangan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Dia menjadi teladan dalam kerendahan hati. Dia menjadi teladan dalam figur kesabaran. Bahkan dia menjadi teladan saat mau memikirkan hidup orang lain. Tidak sekedar memikirkan dirinya saja. Sulit mungkin menemukan pribadi yang seperti ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memenuhi panggilan dan perintah Tuhan itu sendiri. Siapapun kita, apakah kita orang yang katakanlah menjadi Kristen baru saja, atau kita menjadi Kristen sejak kita lahir. Tapi panggilan ini adalah panggilan bersama untuk kita. Karena itu di sepanjang hidup, lakukanlah segala yang baik. Biarlah lewat diri kita,
orang semakin mengenal, oh inilah watak, oh inilah karakter Kristen, bagaimana Kristus itu juga sudah memerintahkannya. Jika kita masih lalai dalam panggilan ini, biarlah firman hari ini mengajak kita untuk bangun, untuk kembali melanjutkan, mengisi, menaburkan kualitas daripada panggilan itu sendiri. Jadilah Kristen yang menjadikan orang lain bahagia. Jadilah Kristen yang membuat orang lain juga penuh harapan di dalam hidup. Paulus meskipun di dalam penjara, dia tidak kehabisan roh sukacita itu. Baginya, apapun resiko dari komitmen melayani Tuhan, bagi dia, karena aku juga punya panggilan Tuhan itu, maka aku harus bermakna, memberikan buah baik untuk siapa saja. Kesempatan bagi kita untuk menaburkan buah, menghasilkan buah, dan memberikan buah itu menjadi berkat dari Tuhan untuk kehidupan orang banyak. Kita bisa, kita mampu, karena Tuhan sudah memanggil, memilih, dan menetapkan kita sebagai alat di tangannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, biarlah firman-Mu bukan sekedar untuk kami dengar, tetapi dapat juga menolong kami agar di sepanjang hidup, hidup kami adalah hidup yang penuh buah, hidup yang menghasilkan makna, penuh keteladanan, sehingga lewat kami nama Kristus semakin dipermuliakan. Dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin.